Ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini gitu. Ya. Pengacara Hotman Paris curiga Polda Jabar ingin cepat menutup kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Kecurigaan itu diungkapkan Hotman setelah polisi menghapus 2 nama dalam daftar pencarian orang atau DPO. Hotman menjelaskan berdasarkan bukti hukum yang ia miliki, tertulis jelas kedua DPO itu bukan fiktif belaka. Selain itu, Hotman juga menilai 8 terpidana yang sudah ditahan tidak ada indikasi saling melemparkan kesalahan kepada 3 DPO. Hal itu diungkapkan Hotman dalam jumpa pers di Mall Kelapa Gading pada Rabu 29 Mei 2024. Oleh karena itu, Hotman menilai bahwa Polda Jabar harusnya tidak menyebut bahwa 2 DPO merupakan fiktif. Sebab menurutnya hal itu sama saja dengan Polda Jabar ingin segera menutup kasus Vina. Dan yang 2 fiktif ini semua berkas-berkas perkara menyatakan mereka ada. Cara memerkosanya ada. Mobil motornya ada. Cara mukul dia diuraikan di sini. Ya, masalahnya dan juga si pelaku ini, si 8 terpidana ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada 3 DPO. Biasanya kan orang mengatakan mengalihkan tanggung jawab, dia pelakunya bukan aku. Kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama-sama. Jadi ini perbuatan tidak pidana secara bersama-sama. Jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab. Kelihatan jelas dari awal. Sehingga kalaupun misalnya Polda Jabar belum berhasil menemukan 2 pelaku DPO ini, ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini gitu. Ya. Berarti Pak, tidak ada alasan jelas dari Polda Jabar terkait dengan menghapuskan 2 DPO lain ya Bang ya? Nggak ada alasan yang jelas ya? Alasannya apa? Nggak ada. Alasannya tidak ada. Jadi namanya itu tidak diakui oleh para terpidana lainnya juga. Asal-asal sebut aja. Betul. Jadi sekali lagi atas 2 fiktif ini sudah banyak versi yang menyatakan. BAP pertama 2016 menyatakan ada 3 DPO. Surat dakwaan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Surat tuntutan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Temuan persidangan, perdebatan di sidang juga mengatakan ada 3 pelaku ini. Putusan juga mengatakan begitu. Putusan yang sudah final. Jadi yang mana yang berlaku? Putusan pengadilan atau pernyataan lisan dari penyidik? Makanya kita mengatakan itu pernyataan yang menyatakan itu fiktif terlalu tergesa-gesa. Bilang aja belum berhasil menangkap, itu kita lebih bisa terima. Kalau disebutkan polisi belum berhasil menangkap karena sudah kelamaan, ya bisa kita terima. Tapi kalau dibilang fiktif, kita tidak bisa terima. Itu pernyataan dari keluarga. Fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali terungkap. Menurut warga, sebelum menjadi saksi kunci dalam kasus tersebut, Aib ternyata pernah terlibat masalah lain hingga digerebek warga. Aib diduga berbuat mesum dengan perempuan di tempat kerjanya yang berada di sekitar TKP kasus Vina Cirebon. Dilansir dari Tribun Cirebon.com, hal itu diungkapkan oleh Samsuri usia 40 tahun, warga sekitar Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Cirebon pada Kamis 30 Mei 2024. Samsuri mengaku awalnya ia mendapatkan informasi mengenai kasus Aib dari Hadi dan Eko yang kini menjadi tersangka pembunuhan Vina. Menurutnya beberapa hari sebelum tertangkap, Hadi dan Eko menemuinya dan bercerita bahwa mereka ingin menggerebek Aib di tempat cucian mobil. Sebab keduanya kerap memergoki Aib membawa wanita ke tempat kerjanya itu. Namun sebelum melakukan penggerebekan, Hadi dan Eko telah melaporkannya ke RT setempat. Setelahnya dirinya, Hadi dan Eko, serta Pak RT dan 2 orang lainnya melakukan penggerebekan. Pasalnya saat penggerebekan itu, sejumlah warga pun emosi hingga ingin melempar kursi ke arah Aib. Namun akhirnya masalah tersebut dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dan hanya diketahui oleh 6 orang yang terlibat. Rekonstruksi pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon dikabarkan akan digelar hari ini pada Jumat 31 Mei 2024. Namun sampai saat ini Sugianti Iriani, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron, belum mendapatkan kejelasan apapun dari pihak berwenang, termasuk jadwal rekonstruksi hingga kehadiran Peggy dalam rekonstruksi tersebut.
Dilansir dari Tribun Cirebon.com, hal itu disampaikan langsung oleh Sugianti pada Jumat 31 Mei 2024. Sugianti mengaku hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari pihak berwenang. Namun untuk mengantisipasi perkembangan rekonstruksi tersebut, Sugianti mengatakan bahwa tim kuasa hukum Peggy telah membagi tugas, di mana sebagian mendampingi saksi ke Polda Jabar dan sebagian lainnya menunggu di Cirebon. Sementara dalam surat kuasa baru yang telah dimasukkan ke Polda Jabar, tercatat ada 64 pengacara yang akan mendampingi Peggy. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan apakah Peggy akan dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Ia pun menambahkan dengan situasi yang masih belum jelas ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan terus berupaya mengikuti setiap perkembangan informasi dari pihak kepolisian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.